Kalau kita bandingkan dengan Asia Tenggara, misalnya Thailand 2014 juga ada kudeta. Myanmar tahun lalu Februari kudeta lagi. India, negara demokrasi kedua, juga sekarang mengalami kemunduran. Sayangnya kemunduran demokrasi di dunia ini sekarang juga akibat dari tindakan-tindakan pemimpin yang terpilih secara demokratis. Saya ingin mengungkapkan rasa syukur tadi itu dalam perspektif komparatif dengan mengatakan bahwa meskipun kita mengalami kemunduran, ya, tapi dibandingkan negara lain di Asia masih Tenggara masih untung. masih lebih baik. Betul-betul filsafat Indonesia masih untung. Orang menghadang laju Islamisme ini, laju konservatisme agama ini bukan dengan nilai-nilai demokrasi, melainkan dengan nilai-nilai nasionalisme yang sempit ini. Orang mempersoalkan Front Pembela Islam atau Hizbut Tahrir bukan dengan argumen-argumen kosmopolitan seperti demokrasi yang katakanlah demokrasi tidak mentoleransi kekerasan terhadap minoritas, tidak boleh, harus ditindak secara hukum. Tetapi demokrasi tidak membolehkan pembubaran sebuah organisasi tanpa due proses pengadilan, tanpa due process of law. Nah, ini yang nggak dipahami karena polarisasi sosial. Dan tidak dipahami Pak Mahfud juga. Kalau kita mau menggarisbawahi problem-problem Papua gitu kan, itu yang harus kita akui secara jujur. Nah, jawaban-jawaban yang kaku secara ideologis dengan mengatakan NKRI harga mati itu, jawaban-jawaban itu yang justru menutupi kita dari kemampuan kita untuk melihat masalah yang sesungguhnya dan menjauhkan pemerintah dari kemampuannya untuk menyelesaikan masalah. Kala itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Oh, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih,
pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dihianati, reformasi dihianati, dihianati, reformasi dihianati, dihianati. Thank you banget, G. Keren lagunya, keren. Sobat Era sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Keren Jada gitu ya. Keren Cadas. Jadi Keren Cadas itu adalah kepoin Refli ngebangun channel cerdas. Oke, jadi Keren Cadas, Keren Cadas. Sobat Era sekalian, saya di sesi sebelumnya ya, ketika video ini dibuat tadi ngomong tentang Majelis Rakyat Papua dan Papua secara keseluruhan. Nah, Bro Usman Hamid datang ya kan. Masa saya tidak tanya tentang evaluasi reformasi selama 24 tahun terakhir, secara dia adalah salah seorang pelaku ya kan. Fortunately waktu itu karena saya lebih tua dari dia, saya udah tamat kuliah dan tidak punya peran apa-apa. Nah, beliau itu lagi hot-hotnya sebagai ketua Senat Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Luar biasa ya, Bro Usman. Anda waktu itu usia berapa ya reformasi ya? Usia 20, 21 mungkin. Oke, 20, 21 dan waktu itu posisi sebagai Senat. Waktu itu masih di aktivis Senat Mahasiswa Universitas Trisakti, ya. Juga di unit seni dan budaya, serta ketua studi pendalaman Islam. Oh, loh, luar biasa. Allahu Akbar, makanya namanya Usman ya. Luar biasa. Nggak ada hubungannya. Tapi ketua Senat enggak? Itu bulan Juli, Agustus di tahun 98, ketua Senat mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Setelah reformasi ya, setelah peralihan kekuasaan, Bro Usman sebagai ketua Senat mahasiswa ya. Waktu itu BEM belum ada istilahnya ya? Belum Senat ya? Mahasiswa. Berarti kalah dengan UGM karena kita mengenalkan BEM itu pada tahun ketika saya Anis jadi pengurus Senat Fakultas dan Universitas di Jogja. Jadi waktu itu saya ketua BEM Fakultas Hukum UGM, which is itu eksekutif. Nah, kalau Anis ketua Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, which is legislatif. Tapi karena dia menonjol, eksekutifnya dilampaui. Ini bukan soal kereta eksekutif kan? Bukan. Itu tadi ya, reformasi dihianati. Silakan Bro Usman, Anda komentari lagu itu bukan dari sisi suara Ogi dan lagi syairnya yang indah karena dibuat oleh Refli Harun. Tetapi pesannya itu emang begitu atau itu Anda kan menurut perasaan di Refli aja. Silakan. Ya, memang ada benarnya lagu itu bahwa memang ada kenyataan di mana reformasi itu dikhianati gitu. Jadi kalau kita lihat berbagai studi mutakhir di berbagai literatur di berbagai negara tentang Indonesia, maka terlihat jelas bahwa memang demokrasi Indonesia yang dihasilkan dari proses reformasi itu mengalami kemunduran, mengalami regresi, mengalami setback, kemerosotan. Ya. Ada 3 setidak-tidaknya yang bisa dijelaskan di sektor kemunduran itu. Yang pertama adalah di ruang publik untuk kritik dan protes dari warga. Yang kedua adalah ruang
politik oposisi kepartaian. Oke. Dan yang ketiga adalah kredibilitas sistem elektoral. Oke. Nah, kalau kita jabarkan lebih jauh lagi, ada 6 aspek masalah yang memang memperlihatkan kemunduran ini. Nah, sebelum Anda bicara 6 aspek, kewajiban saya adalah memperkenalkan Usman Hamid. Tadi saya introduction ya. Jadi saudara sekalian, Usman Hamid ini setelah tamat kuliah tahun berapa, Bro? Masuk 95, Iya. lulus 99. Oh, itu sangat normal sekali untuk aktivis. Itu pun udah banyak demo. Itu pun udah banyak Harusnya demo. 3,5 tahun. Oke ya. Kalau di Jogja itu ditanya tamat berapa tahun? 7 tahun baru diterima sebagai aktivis. Kalau 3,5 tahun langsung dilempar gitu. Nah, tahun 99 Bro Usman langsung kemana? Sebelum lulus sudah di Kontras. Oke, jadi waktu itu anggota Kontras, Relawan Kontras, dan kemudian sempat menjadi koordinator Kontras. Ya, tahun 2003 sampai 2010. Bayangkan, baru 4 tahun kuliah, 4 tahun lulus kuliah sudah jadi koordinator Kontras. Yang ngeri-ngeri sedap. 2003 sampai 2010. Selama 7 tahun. Setelah itu kemana, Bro? Ke itu tadi International Center for Transitional Justice. Oke. Tapi sebelumnya sempat mau coba wira swasta. Bikin law firm? Bukan, membuka distro. Memang ada law firm, tapi waktu itu masih strategy consulting firm. Oke. Dan ternyata gagal. Ternyata nggak ada bakat. Nggak ada bakat dagang ya. Lalu ke tadi International Center for Transitional Justice. Oke. Kemudian sebagai apa tadi? Sebagai expert advisor, sebagai penasihat ahli. Penasihat ahli dari tahun? Dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Oke. ICTJ ini markasnya ya? di New York, di dekat Wall Street. Anda di Wall Street ya? Atau di Indonesia tetap, di Jakarta? Atau di luar? Waktu itu? Kita di kantor Asia. Oh, di kantor Asia. Di kantor Asia itu Jakarta? Jakarta. Di Timur juga. Gitu. Oke. Lalu setelah itu 2012? Saya mendirikan 2 lembaga. Pertama adalah Public Virtue Research Institute, ini bekerja untuk demokrasi. Iya. Yang kedua adalah turut mendirikan platform petisi online terbesar di dunia untuk kantor Indonesianya, yaitu change.org. Oke, ya. Kalau ada change.org gitu, change.org ya. Change.org. Iya, itu kerjaan Usman Hamid. Lalu setelah itu sekolah 2014 ke Australia. 2014 sampai 2016. 2016 di Australian National University. Di ANU ya? ANU, orang bilang Australian Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama cabang Australia. Karena banyak anak NU di sana. Muhammadiyahnya ada tapi banyak NU. Ambil politik sebenarnya. Oh, ngambil politik di ya. Di Departemen Perubahan Sosial dan Politik. Oh, Perubahan Sosial dan Politik. Apa? Tesisnya? Tesisnya tentang kualitas demokrasi di Indonesia. Iya. Tapi khususnya kebebasan berekspresi. Oke. Dengan adanya media sosial dan seterusnya. Sampai 2014. Dari 2014 Januari sampai 2016. 2016 ya. 2016 pulang ke sini tahun 2016. 2016 pulang ke sini pertengahan 2016 jadi Direktur Amnesty International. Oke, bayangkan saudara sekalian, kelihatannya tidak banyak waktunya untuk berhura-hura. Jadi dari awal rapat dia, tamat kuliah dan lain sebagainya, sampai jadi 2016 pertengahan sampai sekarang direktur di Amnesty International. Jadi Amnesty dia ini modelnya apa? Amnesty International itu kantor nasional dari lembaga HAM, salah satu lembaga HAM terbesar di dunia. Iya. Dan salah satu yang tertua di dunia. Ini Amnesty International ini kan semacam lembaga private saja sebenarnya, bukan di bawah PBB kan? Bukan Ya. Lembaga independen. Lembaga independen ya. Markasnya di London. Oke. Oh, di London ya. Oke, jadi dia lembaga transnasional gitu ya. Dia bukan, enggak juga ya? Bisa. Ya? Ada di sekitar 70 negara. Oke. Dan itu dia underbow ya? Atau dia sebenarnya partnership? Kantor nasional disebutnya ini. Tapi pembiayaan dari dari kantor pusat. Oke. Cabang ada mungkin ya? 6 kantor nasional yang didirikan dan didanai oleh kantor pusat. Salah satunya Indonesia? Salah satunya Indonesia. Ada Brazil, ada India. Tapi 60-an lebih kantor Amnesty di berbagai negara lain itu mendanai diri sendiri. Mereka memiliki anggota yang banyak, ribuan bahkan ratusan ribu. Anggotanya itu memberikan sumbangan setiap bulan
Dan itu yang ideal. Dan itu yang ideal. Itu ke depan mudah-mudahan Sobat RH bisa menjadi anggota Amnesty dan juga memberikan iuran anggota. Luar biasa. Berarti Bro Usman dibayar masih dengan pound sterling ini ya? Enggak, dengan uang gulden zaman Belanda. Gulden. Ya Bro, itu tadi ya sekedar bagaimana flashback sedikit perjalanan seorang Usman Hamid. Tapi beliau ini menarik ya. Artinya sebenarnya kalau kita bicara tentang reformasi, beliau termasuk yang beruntung mengalami fase reformasi dari dalam karena beliau pada waktu itu aktivis ya. Nah Bro, setelah 24 tahun saya ingin Anda meng-highlight catatan tentang reformasi termasuk yang 6 tadi, silakan. Ya, sebelum saya sampai ke 6 aspek itu sebenarnya saya dalam posisi yang selalu berusaha untuk bersyukur karena demokrasi Indonesia masih ada. Dan jadi salah dong Ogi tadi bilang demokrasi sudah mati itu ya. Itu saya belum seskeptik itu gitu ya. Saya kira demokrasi yang kita lalui selama 24 tahun ini adalah demokrasi yang terpanjang. Kalau kita ingat di dalam sejarah Indonesia dari tahun 45 katakanlah ke tahun 55 ya, itu tidak sampai 10 tahun. Atau kalau diperpanjang sampai 59 sebelum Majelis Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno, ya kurang lebih 14 tahun. Sekarang 24 tahun. Setelah Soekarno membubarkan parlemen pada tahun 59, Soekarno memberlakukan demokrasi terpimpin. Tapi para sarjana menolak menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi. Begitu pula ketika pemerintahan Orde Baru berdiri, demokrasi Pancasila selama 32 tahun. Itu pun bukan demokrasi. Itu adalah pemerintahan militer, ya, pemerintahan otoritarian bahkan gitu. Kalau bahasa Mahfud MD, biar Pak Mahfud ingat juga karena dia bikin disertasi. Masa Bung Karno dibilangnya otoriter, masa Orde Baru karena disertasinya zaman Orde Baru dibilangnya non demokratis. Ya sebenarnya masa Bung Karno itu bisa kita bagi dua ya. Masa Soekarno seperti ketika ia masih muda. Dari masa Orde Lama, yang 59 sampai 6. Ya betul, itu memang sulit dikatakan sebagai era demokrasi. Nah, 32 tahun selama Orde Baru Indonesia mengalami masa-masa pemerintahan otoriter. Sekarang kita sudah 24 tahun bebas dari otoritarianisme itu. Tentu kalau kita berharap bahwa 32 tahun itu bisa kita perbaiki, saya kira terlalu mustahil. Gitu ya. Kenapa? Karena setidaknya kalau untuk saya kita masih perlu sepertiga perjalanan lagi. Jadi kalau kita hitung 24 tahun ini dibanding dengan 32 tahun gitu ya, kita baru 2/3 perjalanan reformasi gitu. Karena itu kita masih menemukan tantangan-tantangan gitu. Nah, tantangan yang pertama adalah tapi gini sebentar, catatan kritisnya adalah tentu kan memang tidak pada tempatnya kalau kita bandingkan era sekarang dengan era Orde Baru, tidak apple to apple kan? Tapi kan kita bisa bandingkan dengan era setelah reformasi. Era Gus Dur, kemudian era Megawati, era Habibie sebelumnya. Setelah masuk reformasi maksudnya. Kalau setelah reformasi kan berarti reformasi sudah berakhir. Bukan, maksudnya gini. Zaman reformasi sekarang sampai sekarang. Ya betul. Ya setelah reformasi masuk sampai sekarang. Itu Anda melihat kecenderungannya progresif atau regresif tuh demokrasi. Ini kan yang menarik. Betul. Justru. Ini kecenderungannya regresif. Nah itu yang jadi masalah. Pertama adalah penggunaan taktik otoriter oleh negara dalam menyikapi kritik dan protes masyarakat. Yang kedua adalah menguatnya pemerintahan pusat yang mengendalikan pemerintahan daerah. Jadi terjadi resentralisasi pemerintahan, bukan desentralisasi lagi. Yang ketiga adalah melemahnya kualitas partai politik, ya, terutama karena kehilangan subsidi negara akibat kehilangan iuran anggota. Kalaupun ada subsidi sangat kecil gitu ya, sehingga ia sangat tergantung dari politik keuangan yang katakanlah tidak membuatnya menjadi independen gitu ya. Kalau dalam lagu tadi tergantung pada oligarki atau segelintir hartawan gitu ya. Yang ketiga adalah yang keempat adalah
konglomerasi media, oligopoli media. Okay. Media-media kita ini seringkali mengalami polarisasi akibat dari afiliasi politik para pemiliknya, yang pengusaha tapi sekaligus juga pemimpin partai atau sekaligus juga pejabat negara misalnya. Kita tidak bicara tentang seseorang ya, tapi tentang gejala. Tentang konflik kepentingan, konflik etika sebenarnya ini yang saya kira penting gitu. Saya menghormati setiap orang yang ada di sana, tetapi saya kira tidak mungkin kita berada dalam dua kapasitas. Pertama pejabat publik, yang kedua adalah pejabat perusahaan misalnya, yang mengambil keputusan yang sangat berhubungan keduanya. Gitu. Saya tidak mungkin membawa perusahaan saya ke dalam pengambilan keputusan yang saya buat sebagai pejabat publik. Itu conflict of interest dan conflict of duty sebenarnya. Jadi itu mestinya kita harus pilih salah satu ya. Jadi begitu kita diangkat sebagai pejabat publik, harusnya kita berhenti, ya kan? Sama seperti advokat kan? Kalau ketika kita diangkat sebagai pejabat publik, maka kantor advokat kita tidak boleh menggunakan nama kita. Dan kita tidak bisa berpraktik atas nama kita sendiri, kecuali sudah berhenti dari jabatan publik. Tapi kita serahkan pada kawan kita. Nah, yang kelima dan yang keenam itu adalah melemahnya rule of law, supremasi hukum. Salah satu yang paling mencolok adalah KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinannya, serangan terhadap anggotanya, dan juga terhadap kelembagaannya melalui undang-undang revisi KPK yang ditentang oleh mahasiswa. Dan yang terakhir adalah kemunduran atau regresi itu disebabkan karena polarisasi afeksional, polarisasi afektif dari masyarakat kita akibat dari pilihan-pilihan politik di dalam pemilihan umum yang membawa sentimen identitas primordial, agama, etnisitas dan lain sebagainya. Jadi itu 6 hal yang menunjukkan regresi demokrasi di Indonesia. Jadi Bro Usman ya, apa yang Anda sampaikan tuh sepertinya kontradiksi interminis sebagaimana Anda katakan di awal, bersyukur ya. Setelah 24 tahun ternyata kita masih demokratis, masih demokrasi ada. Tapi kan demokrasi yang ada setelah 24 tahun itu ya mulai dari tanggal 21 Mei 1998 hingga hari ini kita duduk di sini ya kan. Itu adalah demokrasi yang regresif, bukan demokrasi yang progresif begitu ya kan? Ini memang selalu bersifat kontingen dia tidak bersifat stabil, dia tidak linier gitu ya, dia tidak mekanistik gitu. Tidak selalu dari otoritarianisme menuju demokrasi melalui transisi dan pasti demokrasi penuh, tidak mungkin. Lihat Mesir misalnya gitu. Dari musim semi Arab di tahun 2008, 2009, 2010 orang harap bahwa Mesir menjadi negara demokrasi yang membawa gelombang musim semi politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Tapi kan gagal. Konflik sektarian sampai ada terjadi pengambilan alih oleh militer. Di Asia Tenggara sebagai contoh lagi. Tapi di Mesir mungkin kan karena sejarahnya adalah diimpose betul-betul kekuatan luar yang bermain sepertinya. Ada itu, dan Indonesia punya sejarah itu. Punya sejarah tahun 60-an di mana faktor eksternal juga berperan. Ya, saya kira kalau kita bicara tentang peristiwa 65 misalnya gitu, peran dari negara asing peran seperti dari negara Amerika Serikat misalnya, itu sangat besar melalui operasi intelijen mereka yang memang sangat membawa operasi anti komunis dan anti partai komunis di Indonesia gitu. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan Asia Tenggara misalnya Thailand 2014 juga ada kudeta. Gitu. Mana lagi? Myanmar tahun lalu Februari kudeta lagi. Kalau kita bandingkan dengan mana lagi negara seperti India, negara demokrasi kedua, juga sekarang mengalami kemunduran. Sekarang bahkan sektarianistik sekarang ya. Sangat sektarianistik, sangat membawa apa yang disebut sebagai fasisme Hindu gitu ya. Nah, itu berbahaya untuk demokrasi dan sayangnya kemunduran demokrasi di dunia ini sekarang juga akibat dari tindakan-tindakan pemimpin yang terpilih secara demokratis gitu. Nah, saya ingin mengungkapkan rasa syukur tadi itu dalam perspektif komparatif gitu dengan mengatakan bahwa meskipun kita mengalami kemunduran tapi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara masih untung. Masih lebih baik. Betul-betul gitu. Filsafat Indonesia masih untung. Saya kira kita berdiskusi di sini, Majelis Rakyat Papua ada di sini gitu ya. Dan bisa bersuara dengan terbuka, itu kan memperlihatkan bahwa ruang demokrasi itu masih ada gitu. Dan juga ada RH Channel ya. Ya begitu kira-kira dan kita masih punya sistem elektoral yang bisa dipertahankan, yang sedang kita pertahankan ini. Meskipun ada gugatan-gugatan gitu ya, ada upaya untuk memundurkan misalnya
menghapuskan sistem pemilihan langsung menjadi pemilihan representatif, memperpanjang masa jabatan presiden, menunda pemilu. Tetapi kalau kita mau lihat lebih jernih, tumbuhnya gerakan mahasiswa melalui demonstrasi-demonstrasi jalanan bersama dengan gerakan buruh, ini memunculkan optimisme tersendiri buat saya. Untuk melihat perjalanan reformasi. Kan tahun-tahun sebelumnya 2016, 2017 ketika kita menghadapi polarisasi politik ya berdasarkan sentimen primordial dalam Pilkada DKI, dalam Pilpres misalnya 2014 dan 2019, banyak sekali analisis para sarjana yang sangat skeptik terhadap perkembangan gerakan sosial di Indonesia. Dan hampir banyak mobilisasi yang berkembang di Indonesia, mobilisasi masyarakat itu membawa sentimen-sentimen keagamaan, etnis gitu ya. Sehingga seolah-olah tidak lagi ada gerakan reformasi atau gerakan demokrasi seperti tahun 98 yang membawa ide-ide kebebasan, keadilan, kesejahteraan tanpa membeda-bedakan suku bangsa atau membeda-bedakan agama ras, dan seterusnya gitu. Nah itu menurut saya penting. Apalagi yang dibawa oleh gerakan demonstrasi 2019 dan sekarang tahun ini bukan hanya membela tatanan sistem politik yang sudah kita perjuangkan, yaitu pembatasan kekuasaan, amandemen konstitusi dan seterusnya, tetapi juga membawa agenda-agenda demokrasi sosial, yaitu reforma agraria harus dipecahkan, upah buruh harus dinaikkan, tanah petani harus dilindungi, alam kita harus dijaga gitu. Itu menurut saya membawa optimisme. Kalau direformasi kan kita, kalau dalam teori itu kan lebih banyak membawa agenda liberalisme baru, liberalisme lama, yaitu liberalisasi sebagai satu proses pembebasan kita dari sistem otoritarianisme. Lebih dimensinya lebih pada melawan negara, politik sipil melawan otoritarianisme negara untuk meminimalkan peran negara sehingga kita punya kebebasan. Nah, ada kritik terhadap proses liberalisasi politik itu kalau tidak memperjuangkan liberalisasi sosial ekonomi atau liberalisme baru, di mana agenda-agenda keadilan sosial, agenda-agenda misalnya kesejahteraan gitu tidak diperjuangkan. Jadi sekarang gerakan reformasi, gerakan demokrasi yang baru menurut saya pantas untuk disebut sebagai gerakan demokrasi sosial yang baru gitu ya. Iya bro, tapi kesan saya kan gerakan liberalisme politik tadi ya yang melawan kekuasaan tahun 98 belum selesai juga sekarang. Masih regresif juga. Betul. Bahkan ada kecenderungan mulai otoritarianistik kembali, kan begitu. Sementara gerakan tadi sosial ekonomi itu belum juga membawa hasil ya. Yang lama belum kafah, yang baru belum ada bentuk. Kira-kira begitu. Memang kalau kita lihat di tingkat negara sulit membangun optimisme itu. Gitu ya. Tapi kalau di tingkat masyarakat, optimisme itu terlihat, gitu ya. Dan kesadaran ini penting untuk menjaga warisan demokrasi yang ada dari usaha-usaha untuk membunuhnya, membuatnya mati seperti di dalam lagu tadi, gitu. Entah itu pencolengnya, entah itu oligarkinya. Dan kalau tidak ada kontrol dari masyarakat, saya kira demokrasi kita bukan hanya mundur, tapi mungkin mati seperti digambarkan di dalam lagu tadi, gitu ya. Saya ingin bicara tentang soal sebab ya, atau katakan akar persoalan ya. Menurut Anda ya, dari semua soal ini sebenarnya apa sih yang paling utama yang menyebabkan ada kecenderungan bahwa demokrasi kita regresif ya kan? Rule of law kita sepertinya juga regresif, tidak bertambah maju. Aspek-aspek yang kita bisa jadikan ukuran terhadap negara yang demokratis itu juga tidak bertumbuh secara baik selama 24 tahun terakhir. Ini itu kira-kira apa? The main problemnya itu di mana sebenarnya? Secara subkultur politik yang tumbuh dominan di Indonesia ini tidak membawa ruang yang kondusif untuk perkembangan demokrasi yang kita inginkan. Misalnya begini, kita memiliki kebebasan politik, kebebasan untuk mendirikan partai politik, tetapi kita tidak boleh misalnya menghidupkan partai komunis. Kita tidak boleh menghidupkan partai sosialis, atau kita tidak boleh misalnya menghidupkan partai Masyumi gitu ya, yang pernah dibubarkan di masa lalu gitu. Atau kita tidak boleh mencabut TAP MPRS itu tentang itu. Jadi kita bebas, masih ada batasnya itu. Nah, yang tumbuh sekarang secara dominan itu antara nasionalisme dengan Islamisme itu.
Antara nasionalisme yang menurut saya punya kecenderungan yang berlebihan, yang sofinistik yang dalam pandangan Fedi Hadis itu hyper nasionalistik. Oke, hyper. Oke. Tapi di sisi lain kita punya gejala yang kuat untuk menuju Islamisme, menuju teokrasi ini. Gitu. Nah, tidak ada jalan tengahnya itu. Oke. Orang menghadang laju Islamisme ini, laju konservatisme agama ini, bukan dengan nilai-nilai demokrasi, melainkan dengan nilai-nilai nasionalisme yang sempit ini. Jadi orang mempersoalkan Front Pembela Islam atau Hizbut Tahrir itu bukan dengan argumen-argumen kosmopolitan seperti demokrasi yang katakanlah demokrasi tidak mentoleransi kekerasan terhadap minoritas, tidak boleh, harus ditindak secara hukum. Tetapi demokrasi tidak membolehkan pembubaran sebuah organisasi tanpa due proses pengadilan, tanpa due process of law. Gitu. Nah, ini yang nggak dipahami karena polarisasi sosial. Dan tidak dipahami Pak Mahfud juga. Ini sorry Prof Mahfud ya, karena kan profesor hukum tata negara ya kan. Saya yakin beliau paham. Mungkin karena posisinya di pemerintah. Dalam tanda kutip tidak dipahami. Jadi memang ini mungkin karena ini menyangkut subkultur. Tapi jangan ideologis, salah, jangan salah. Beberapa sarjana hukum, if I'm not mistaken, termasuk Prof Mahfud, itu setuju dengan pembubaran HTI ketika dia belum menjadi pemerintah. Nah, saya menolak karena saya mengatakan boleh membubarkan partai politik, membubarkan ormas, tapi dengan due process of law. Nggak boleh semena-mena. Kalau enggak, apa bedanya kita zaman Yunani kuno Socrates dihukum mati karena tidak percaya dengan demokrasi. Loh, itu kan paradoks. Silakan, Bung. Ya, itu memang persis kata paradoks itu dalam demokrasi Indonesia kita masih mengalami paradoks itu. Jadi kenapa saya katakan kita masih perlu melihat optimisme itu untuk mengingatkan bahwa segala pandangan bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran bukan berarti kita tidak lagi punya demokrasi. Demokrasinya masih ada, tapi memang kualitasnya itu turun. Dan bahkan kalau baca indeks demokrasi Freedom House atau misalnya Economist Intelligence Unit, itu kan kecenderungan secara umum 14 tahun terakhir itu menurun. Dan bahkan kualitasnya beberapa sarjana mengatakan itu sudah titik terendah gitu ya. Tahun lalu. Tapi tidak hanya Indonesia, tapi global. Secara global. Bahkan Larry Diamond, Stephen Levitsky itu memperdebatkan tentang apakah demokrasi secara global mengalami resesi. Istilah Larry Diamond itu resesi gitu. Dan kalau apa indikatornya gitu. Larry Diamond merujuk pada data-data Freedom House, tapi Stephen Levitsky bilang, data Freedom House bisa dipakai, tetapi sebenarnya kecenderungannya tidak terlalu buruk-buruk sekali, hanya secara perlahan saja mundur. Tapi buat Larry Diamond, meskipun perlahan mundur, ini bahaya. Ini harus kita apa namanya? Karena Freedom House mendasarkan ini pada angka statistik ya. Kemunduran itu kan pada akhirnya memang harus dikuantifikasi ada dua indikator utama dari Freedom House itu. Pertama, kebebasan sipil. Kebebasan sipil itu berarti kebebasan berpendapat, berorganisasi, berekspresi, beroposisi, kebebasan pers gitu ya. Atau kebebasan untuk menjalankan agama dan keyakinan sesuai dengan pilihan kita. Yang kedua adalah hak politik ya, partisipasi politik dalam pemilu dan seterusnya gitu. Nah, dua indikator ini dianggap penting karena tanpa dua indikator ini demokrasi sebenarnya tidak ada gitu. Meskipun dalam banyak pandangan kaum demokrasi sosial gitu ya, yang memberi kritik terhadap kaum liberal gitu, yang hanya mengutamakan kebebasan individual, kebebasan sipil dan kebebasan politik, mereka mengatakan bahwa kebebasan sipil dan kebebasan politik itu nggak cukup. Kita perlu kebebasan sosial, kita perlu kebebasan ekonomi. Kita seperti masa Soekarno, Syahrir, Hatta dan Tan Malaka memperdebatkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu loh. Gitu. Jido, coba panggilkan Ogi ya. Saya ingin membuat. Udah malam nih. Sebentar lagi. Jadi saya ingin membuat satu penggambaran bagaimana demokrasi di Indonesia yang dari sisi hukum ya. Saya kasih contoh pribadi ya. Misalnya kita ngomong begini ya. Pada awal-awal reformasi kita tidak begitu takut ngomong ya, mengkritik pemerintah, kemudian mengajukan berpendapat dan lain sebagainya. Tapi terakhir ini kalau saya misalnya ya on air apapun yang saya lakukan selalu berpikir ini punya aspek untuk dipidanakan enggak. Buruk sekali padahal saya cuma ngomong doang. Bayangkan hanya ngomong orang kemudian kok bisa dipidanakan. Ngomong loh. Ya kan? Dan ini banyak korban-korbannya. Salah satu korban itu adalah
Misalnya pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana, di mana korbannya mulai dari Ratna Sarumpait, Habib Rizik, sekarang Habib Bahar, Edi Mulyadi, kemudian Sahganda Nenggolan, Anton Permana, dulu Ferry Juliantono belum, dia yang lain. Kemudian Anton Permana, kemudian si Jumhur Hidayat. Jumhur Hidayat. Nah, saya merasa mudah sekali untuk atas nama hukum membuat kebebasan sipil ini sangat terbelenggu. Coba kita nyanyikan sedikit Ogi tentang berita bohong. Ini sebuah penggambaran bagaimana galaunya saya terhadap kebebasan sipil. Terutama kebebasan mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan yang dijamin oleh konstitusi, tapi dipotong oleh undang-undang zaman baru kemerdekaan yang tidak representatif karena tidak ada DPR-nya pada waktu itu, tapi dihidupkan kembali. Berita bohong. Lemahnya supremasi hukum itu menjadi salah satu problem dari problematika menurunnya kualitas demokrasi kita. Problem lainnya sebenarnya adalah kekakuan ideologis, political ideological fixation. Kekakuan ideologis ini misalnya dalam soal Papua, setiap permasalahan yang disampaikan oleh orang Papua selalu dijawab dengan NKRI harga mati. Sama pendukung pemerintahan sekarang apa-apa NKRI harga mati untuk mengkritik apapun, radikalisme, ekstremisme, NKRI harga mati. Bahkan ada seorang ulama dihina negara lain pun NKRI harga mati juga. Maksudnya kita nggak tersinggung gitu dengan negara lain. Yang saya sebut sebagai kekakuan ideologis itu. Jadi ada hyper nasionalisme itu dosis nasionalisme yang terlalu berlebihan lah gitu, yang menurut saya kalau kita mau menggarisbawahi problem-problem Papua gitu kan, problemnya jelas ketidakadilan, ketertinggalan, pelanggaran hak asasi manusia, problem sejarah gitu, marginalisasi, rasisme gitu. Itu yang harus kita akui secara jujur. Nah, jawaban-jawaban yang kaku secara ideologis dengan mengatakan NKRI harga mati itu, jawaban-jawaban itu yang justru menutupi kita dari kemampuan kita untuk melihat masalah yang sesungguhnya. Jadi kita menutupi ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah dengan jargon atau slogan. Dan menjauhkan pemerintah dari kemampuannya untuk menyelesaikan masalah. Ini tidak hanya soal Papua, Sobat Era sekalian, tapi juga soal banyak hal ya. Jadi termasuk soal yang ini. Coba nyanyikan. Hey ya hey yo, hey ya hey yo, hey ya hey yo, hey ya hey yo. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Negeri ini dimerdekakan bukan untuk mengarakan. Beda pendapat kok dipidanakan. Bagaimana rakyat dicerdaskan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik,
kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Hey ya hey yo, hey ya hey yo, hey ya hey yo, hey ya hey yo. Negeri ini dimerdekakan, bukan untuk memenjarakan. Beda pendapat kok dipidanakan. Bagaimana rakyat dicerdaskan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berarti. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian. Aku teroris. Aku bilang ini kritik. Kenapa lagi? Kau bilang aku anti NKRI. Padahal kritik. Berarti semua serba salah, aku harus bagaimana? Semua serba salah, aku harus bagaimana? Abang nemu. Jadi, saya pastikan Usman Hamid tidak akan menyesal mendengarkan lagu ini. Maaf ya kalau fals ya, maaf. Abis makan kacang ini, dikasihnya kacang. Karena ini adalah bagian dari kegelisahan semua aktivis. Karena kita kan dealing with dengan kritisisme sebenarnya. Jadi kritik itu memang ngeri-ngeri sedap. Pertama, pasti yang mendengar kritik nggak suka sama kita biasanya. Dari 100 orang yang suka dengar kritik cuma 99 dengar pujian biasanya senangnya. Karena itu kalau kita bekerja di wilayah kritik atau kritis seperti ini, memang konsekuensinya tadi pemidanaan dan lain sebagainya. Mudah sekali. Tiba-tiba orang mengadukan penyebaran kebencian, ya kan? Yang berbasis kalau di sara. Papua tuh pelanggaran pasal-pasal makar. Pasal-pasal makar. Kalau sekarang pasal makar itu kan harusnya pemberontakan dengan penyerangan bersenjata. Nggak ada unsur pemberontakan bersenjatanya sama sekali. Nah ini sebenarnya kritik tapi dianggap sebagai kriminal. Oke. Jadi turning critics into criminal. Oke. Itu Jadi pernah ada laporan di Human Rights Watch. Oke. Kalau sekarang kita tahu apapun kita ngomong, kalau misalnya datanya dianggap salah atau keliru, dijadikan berita bohong. Sebenarnya di dalam pasal berita bohong itu, kalau nggak 310 kan? Bukan. 315. Bukan. Ini undang-undang khusus, Undang-Undang 1 1946. Betul. Ini yang paling bahaya undang-undang ini, karena undang-undang ini mengatakan pokoknya kalau menyebarkan berita bohong yang bisa memunculkan keonaran, dan keonaran itu bisa pro dan kontra saja, maka ancaman hukumnya 10 tahun. Kemudian ada juga pasal lainnya 3 tahun dan 2 tahun. Atau kita konstruksikan sebagai penyebaran kebencian. Kira-kira begitu. Itu 6 tahun itu. Bisa ditahan. Kalau di dalam perspektif hukum internasional hak asasi manusia, kebencian itu selalu dilekatkan dengan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan agama gitu ya. Dan status lainnya seperti asal usul kebangsaan gitu ya. Bahkan identitas gender, orientasi seksual dan seterusnya gitu ya. Ya, tapi kita juga begitu. Tapi mudah sekali kita mendefinisikannya ketika ada masyarakat yang berkeberatan. Misalnya ada aktivis yang mengatakan ada yang istilahnya jin buang anak, ya kan? Padahal orang Betawi itu biasa mengatakan itu untuk menggambarkan tempat yang sepi, ya kan? Tiba-tiba ada sebuah masyarakat yang tersinggung, lalu kenalah, dianggap menyebarkan kebencian yang berbasis sara. Nah ini yang sebenarnya yang membuat demokrasi akhirnya ini menjadi tidak enak, tidak enjoy. Dulu kan biasa kita kalau kita lihat lawak warkop DKI itu biasa menggunakan suku-suku tertentu untuk bahan lawakan, ya kan? Misalnya kalau dia sendirian ngapain? Saya nggak mau menyebutkan sukunya. 2 ngapain? Berdua, bertiga ngapain? Atau kalau kita pilih istri, pilihlah suku ini dan lain sebagainya. Sekarang nggak berani kita, karena mudah sekali tiba-tiba ada kelompok masyarakat yang merasa bahwa kita melakukan ujaran kebencian yang berbasis sara. Maka kemudian penegak hukum dengan cepat akan memanggil dan
menangkap serta menahan. Bro Usman, Anda tadi mengeluh sudah malam katanya, tapi begitu mendengar lagu Heya Heyo tiba-tiba Anda merasa terpanggil, karena itulah problem kita hari ini sebagai insan-insan atau warga negara yang sebenarnya punya responsibility untuk menyampaikan kebenaran, ya kan? Menyampaikan fakta dan data sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. A closing statement, silakan, take your time. Ya, memang ini untuk kebebasan itu Indonesia punya sejarah panjang. Dalam debat-debat awal perumusan konstitusi, saya masih ingat perdebatan antara Soekarno misalnya dengan Hatta, dengan Supomo. Sebagian menolak kalau konstitusi kita memasukkan kebebasan untuk menyatakan pendapat atau kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. Salah satu argumennya adalah karena itu dianggap produk dari individualisme barat gitu ya. Bukan produk yang lahir dari tradisi timur, dari tradisi Indonesia. Padahal dalam studi-studi selanjutnya, misalnya yang ditulis oleh Marsilam Simanjuntak atau David Boucher, akademik Australia, itu apa yang disebut sebagai timur itu sebenarnya banyak didistorsi oleh nilai-nilai timur Jepang. Dan Supomo, gagasan komunalistik itu, bahwa ia menolak kebebasan individu, ia menolak kemerdekaan mengeluarkan pendapat atau pasal-pasal hak asasi manusia masuk, karena ia tidak percaya bahwa ada semacam kontradiksi antara masyarakat dengan negara. Ia lebih percaya adanya totalitas, adanya satu kesatuan antara masyarakat dengan negara. Seperti ia membayangkan di dalam desa-desa Indonesia ketika itu, yang sebenarnya itu lahir dari masa-masa Jepang. Dan itu banyak pengaruhnya dari Jepang. Supomo sendiri sebenarnya pangreh praja dari Jepang. Dan forum perumusan konstitusi yang ketika itu yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sebenarnya dibentuk oleh Jepang, oleh Tokyo gitu. Jadi sebenarnya tidak ada, dan bahkan dalam studinya David Boucher itu ia menelusuri bahwa pandangan-pandangan yang mengklaim tentang tradisi timur yang anti kebebasan itu ternyata banyak datang dari pandangan filosof Jerman, Adam Müller dan lain-lain di masa-masa Enlightenment itu, di masa-masa romantik yang justru banyak melahirkan fasisme di Eropa seperti di Italia di masa-masa itu. Bahkan banyak partai-partai politik yang mengusung pandangan ini yang jadi fasis gitu. Nah, ini sebenarnya konteks awalnya betapa berat tradisi politik Indonesia itu menerima kebebasan, menerima nilai-nilai kosmopolitan seperti demokrasi, hak asasi manusia dan seterusnya gitu. Tetapi kalau kita tengok di akhir diskusi itu sebenarnya dicantumkannya pasal kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat itu menjadi tanda bahwa akhirnya para pendiri bangsa kita menerima gagasan hak asasi manusia itu sebagai hak yang konstitusional. Nah, sayangnya itu tidak berakhir lama gitu ya. Ketika masa-masa demokrasi terpimpin dan masa-masa demokrasi Pancasila, terutama masa demokrasi Pancasila yang akhirnya mereproduksi doktrin-doktrin tentang nilai-nilai ketimuran itu. Dan bukan hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia, di Singapura ada Mahathir Mohamad, ada Lee Kuan Yew yang ketika itu membawa klaim-klaim nilai-nilai Asia, nilai-nilai Timur untuk menentang kritik-kritik negara-negara luar negeri, terutama dari Barat, terhadap persoalan situasi hak asasi manusia di Indonesia. Nah, ini memang tidak mudah untuk membangun subkultur yang terbuka di mana segala ideologi itu dibolehkan. Gitu. Sebenarnya kan kalau kita baca berbagai dokumen sejarah, banyak pendiri bangsa yang berdebat tentang ideologi, ya. Bahkan berdebat tentang apakah Indonesia perlu menjadi negara yang semi-teokrasi dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya misalnya. Itu diperbincangkan secara demokratis saja di atas meja, di dalam ruang pertemuan, berdebat keras, tapi setelah itu ya kita tetap bersahabat. Nah, kultur itu hilang akibat di masa-masa otoritarianisme di masa lalu itu, dan untuk menumbuhkannya tidak mudah gitu ya. Dan kultur itu hilang sehingga hari ini yang kita lihat adalah perbedaan ideologi itu kemudian dibawa ke ranah hukum gitu ya. Seolah-olah siapapun yang memiliki pendapat tertentu tentang Islamisme atau tentang sisi-sisi baik dari negara teokrasi dalam sejarah tertentu, dalam penggalan waktu tertentu, itu sudah pasti dianggap misalnya radikal, dianggap ekstrim gitu, anti NKRI, HTI, FPI begitu. Nah, ini pandangan-pandangan seperti ini sebenarnya tidak produktif dan tidak membawa kita pada pengembangan pengetahuan dan kedewasaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Nah, itu
Itu tantangan besar yang saya kira perlu 1-2 generasi ke depan untuk benar-benar membuat Indonesia dapat memiliki sendi-sendi dasar kebebasan yang hakiki gitu. Baik itu kebebasan politik, kebebasan individu, maupun juga kebebasan sosial atau kebebasan ekonomi untuk keadilan sosial, kesejahteraan. Dan kalau kita lihat sila-sila Pancasila itu kan semua datang dari tradisi yang beragam tentang filsafat politik gitu ya. Sila pertama jelas datang dari tradisi agama, sila kedua datang dari tradisi humanisme, dari tradisi internasionalisme, sila ketiga datang dari tradisi nasionalisme, sila keempat dari demokrasi, dan sila kelima dari Marxisme, dari sosialisme. Nah, tapi seolah-olah Pancasila itu bertolak belakang dengan komunisme, seolah-olah bertolak belakang dengan sosialisme, seolah-olah bertolak belakang dengan segala yang agama. Berbau Marxis atau berbau kiri, berbau nilai-nilai progresif gitu. Demikian pula dalam konteks agama gitu. Ketika kita mengakui Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu kan berarti mengakui setiap manusia itu Tuhannya satu. Dengan kata lain, setiap manusia harus diberikan persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum, di hadapan pemerintahan gitu ya. Tetapi ketika kita menganggap orang yang membawa tradisi agama kemudian sebagai orang yang bukan kita, saya kira kita ada masalah di situ. Apalagi sampai memenjarakannya. Itu yang harusnya kita hindarilah ke depan gitu ya. Kecuali kalau dia membawa sentimen kebencian agama, kebencian ras, kebencian suku, mengajak orang untuk membenci dan menyerangnya, merusak masjid, merusak orangnya, mengusirnya, itu saya kira tidak bisa ditoleransi. Dan demokrasi tidak mau menerima hal-hal seperti itu. Gitu. Itu harus dihukum gitu ya. Nah, tapi tentu dengan proses yang terhormat ya. Orang ditangkap dengan cara yang baik ya, bukan dengan cara yang sewenang-wenang diinjak, dipukul atau dipopor gitu. Orang dibawa ke pengadilan, disajikan buktinya ya, bukan kemudian dihakimi secara massal gitu atau dihakimi lewat media dan lain sebagainya. Begitu Bung Refli, suara saya sudah habis sebenarnya ini. Sobat Era sekalian, saya berhasil membuat Usman Hamid semangat ya ketika mendengarkan lagu Berita Bohong, karena itulah persoalan kita semua hari ini. Kalau kita berada di wilayah demokratis dan kemudian kita di wilayah non-state, di wilayah di luar negara gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita ke depan perkembangan demokrasi kita yang tadinya pesimistik akan berkembang lebih optimistik. Mudah-mudahan ya. Di depan kan akan ada pemilu 2024. Dan peran warga negara tetap diperlukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Cia.